Selamat pagi, sahabat KBS TV yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu untuk hidup kami. Dan Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memulai kegiatan hari ini. Ya Bapa di sorga, biarlah firman yang akan kami dengar, Tuhan berkati, agar itu mendukung kami, memotivasi kami, dalam melakukan hal-hal yang baik, melalui pekerjaan kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat KBS TV yang terkasih, firman Tuhan renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab surat Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Sahabat KBS TV yang terkasih, surat Kolose, sebagaimana surat Efesus, Filipi, dan Filemon, adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab surat Kolose ini, Paulus belum pernah ke Kolose. Jadi pengetahuannya tentang keadaan jemaat Kolose ia peroleh dari saudara teman sepelayanan yang bernama Epapras. Paulus membuka suratnya dengan berkata ucapan syukur kepada Allah dan kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana teks yang kita baca tadi. Mengapakah Paulus langsung berkata berterima kasih dan bersyukur? Tentu ada sebabnya. Paulus merasa bertanggung jawab atas masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat. Misalnya di Kolose pada saat itu, adanya ajaran-ajaran guru-guru palsu yang mengatakan mereka mengenal Allah, tapi mereka juga mengajarkan adanya roh-roh yang ada di alam semesta, dan juga roh-roh tersebut harus disembah. Bukan hanya itu, ada ajaran juga yang mewajibkan semua orang harus melakukan peraturan-peraturan sunat. Bagaimanakah terhadap orang Kristen? Mereka sedikit berontak pada saat itu, karena mereka merasakan mereka mengenal Kristus hanya karena anugerah semata. Sahabat KBS TV yang terkasih, dengan teks yang kita baca tadi, ternyata jemaat Kolose tidak terlalu terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka bisa dengan tekun beribadah dan melaksanakan aturan-aturan gereja yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Mereka tetap hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Mendengar kehidupan mereka yang demikianlah, seperti yang kita dengar tadi, Paulus berkata, ia mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, rupanya ucapan syukur tidak hanya karena keberhasilan, atau karena memperoleh kedudukan, atau karena bertambahnya berkat-berkat harta yang ada di dunia. Tapi Paulus mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena ketekunan jemaat Kolose beribadah kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bukankah hal demikian bisa terjadi bagi kita, orang tua, ketika kita mendengar ketekunan anak kita belajar di sekolah, di rumah,
tentu orang tuanya akan berusaha untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut saat dia sekolah. Demikianlah Paulus melihat bahwa jemaat Kolose pada saat itu dengan tekun ia selalu berdoa untuk mereka agar Tuhan selalu menambahkan berkat untuk kehidupan jemaat. Sahabat KPSTV yang terkasih, bersyukurlah karena hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Adapun tantangan yang kita hadapi, dengan tetap berpegang teguh kepada iman percaya kepada Tuhan, yakin dan percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ia akan memberkati kita dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ucapan syukur ketika kita bertumbuh. Ucapan syukur karena kita mengasihi sesama kita. Ucapan syukur karena kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sahabat KPSTV yang terkasih, inilah renungan bagi kita. Marilah kita selalu bersyukur karena Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk hidup kami sampai saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan itu akan tetap seterusnya dan selamanya. Ya Bapa di sorga, biarlah Engkau selalu bersama kami dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, dalam perjalanan kami, dan juga ketika kami bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan kami bersama, dan kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
PS TV.